aku berada dalam hadirat-Mu, ku rasa damai hatiku. Sadari kasih-Mu melimpah atasku, ya Bapa, ku bersyukur. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya di pagi yang indah ini kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Lord. Tak terbayang Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, oh, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayangkan kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan. Yes Lord. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Hanya Kau layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan.
puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, benar kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tak berkesudahan. Amin. Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Betani Indonesia Anointing Office. Selamat hari Minggu, mari kita terus bersyukur bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah semakin menurun. Mari kita terus berdoa dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Izinkan saya untuk menyampaikan Betani News untuk minggu ini. Seluruh informasi dan kegiatan gereja dapat ditemukan di sosial media Gereja Betani Indonesia Anointing Office. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 malam atau pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita tetap rajin mengikuti ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita menjadi berkat dengan membagikan video-video yang ada kepada saudara, teman, dan kerabat kita. Di awal bulan ini, mari kita terus menabur. Persembahan dapat Anda transfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia, atau dengan cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan QR Code. Anda dapat menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Mari kita persiapkan diri kita untuk terus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari berseru
berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami akan pergi jika tidak bersama Engkau Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya
terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi saudara, mari angkat tangan kita sama-sama katakan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita bersama-sama telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Nya. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan selalu membawa yang terbaik bagi kita. Dia melepaskan segala berkat terbaik dari sorga buat kita sekalian. Dia melepaskan juga buat kita segala kuasa yang ada di sorga bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan. Terlebih lagi sebentar kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan untuk kita dapat menyerap setiap pengajaran firman yang dilepaskan oleh Tuhan pada hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami semua. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Engkau hadir di tempat dimanapun kami berada, dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami sudah diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan jalan keluar mujizat yang terbaik daripada Tuhan sendiri. Saat yang terbaik ini kami juga rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengarkan firman ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tetapi saya percaya tidak mengurangi kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kita. Dan di dalam ibadah online sekalipun, mari tetap fokus dengan Tuhan. Beri yang terbaik. Mari saudaraku, ambil waktu dan tempat yang terbaik untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam ibadah online saya percaya Tuhan melepaskan berkat-berkat yang terbaik juga bagi kita sekalian. Izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu izinkan saya menganjurkan supaya saudara juga bisa mengikuti video-video yang ada di seluruh YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan, baik itu khotbah, agar saudara juga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan lebat. Dan ingat saudara, kalau sudah diberkati, jangan lupa untuk menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Caranya, ya saudara tinggal sharekan saja video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga, teman-teman, agar sebagaimana kita diberkati, saudara diberkati, saudara orang lain juga boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya juga berterima kasih buat tim ibadah online yang terus dengan giat setiap minggunya mempersiapkan ibadah-ibadah online. Terus semangat di dalam Tuhan dan semangat terus melayani Tuhan. Karena segala yang saudara kerjakan bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang warisan prioritas yang pertama, yaitu iman dan ibadah yang harus diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan bukan hanya sampai anak-anak, sampai cucu dan cicit kita juga harus mengajarkan itu, mewariskan itu, agar mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Masih ingat ya, sukses yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bukan sesuai dengan ukuran dunia. Sukses yang dimaksudkan di sini adalah menggenapi seluruh rencana Allah, menggenapi seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Nah, bagaimana cara kita bisa mewariskan warisan prioritas yang pertama, yaitu ibadah dan iman? Yang pertama adalah ajarkan tentang takut akan Tuhan. Ya, kata takut di sini berbicara tentang respect atau menghormati akan Tuhan. Ajarkan itu kepada anak, cucu, cicit kita. Kemudian yang kedua, ajarkan tentang mengasihi Tuhan. Benar saudaraku, orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang menerima kasih Tuhan, sudah seharusnya juga meresponi akan kasih Tuhan. Masih ingat kan hukum yang terutama dan yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Bahkan dikatakan ajarkanlah itu berulang-ulang. Jadi orang tua harus mengajarkan berulang-ulang tentang mengasihi Tuhan.
baik ketika ada di rumah, ketika sedang duduk, ketika sedang dalam perjalanan. Artinya, sepanjang kehidupan kita, ajarkanlah itu, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Yang ketiga, ajarkan tentang bersyukur kepada Tuhan. Nah, penting sekali saudaraku, kita menyaksikan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita kepada keturunan kita, kepada anak kita, kepada cucu, kepada cicit kita, agar mereka juga dapat bersyukur kepada Tuhan, melihat betapa Tuhan sudah memberikan pertolongannya yang luar biasa, ya, mulai dari nenek moyangnya, opa omanya, orang tuanya, dan akhirnya juga turun kepada mereka. Ajarkan untuk bersyukur. Amin, haleluya. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa mewariskan warisan prioritas yang pertama, yaitu iman dan ibadah. Gunakanlah otoritas yang Tuhan berikan untuk mendidik anak-anak kita. Baiklah saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingin tanya, apakah sepanjang minggu yang lalu kita sudah mempraktekkan ini? Apakah kita sudah melakukan? Nah, saya berdoa agar setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar setia, pendengar-pendengar yang baik, tapi mari menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupannya? Lambaikan tangan saudara, beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saya mendapatkan banyak sekali respon positif atas pengajaran yang saya lepaskan, yang Tuhan lepaskan minggu yang lalu tentang warisan prioritas ini. Dan begini saudaraku, karena para orang tua ini mendengarkan khotbahnya bersama-sama dengan anak-anak mereka, akan jauh lebih mudah ya untuk mereka mulai mempraktekkan firman Tuhan tersebut kepada anak-anaknya. Iya, karena anak-anaknya kan juga mendengarkan akan firman Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Nah, kalau ada di antara saudara yang belum mendengarkannya, maka saya anjurkan saudara setelah ibadah ini selesai, saudara bisa memutar video yang ada di YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production, dengan judul Warisan Prioritas. Nah, hari ini saudaraku, saya akan melanjutkan pengajaran ini dengan judul Warisan Prioritas bagian yang kedua. Amin. Berapa banyak saudara siap? Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang apa lagi yang harus diwariskan orang tua kepada anak-anaknya sebagai warisan prioritas? Kalau yang pertama kan iman dan ibadah. Yang kedua adalah pengalaman hidup dengan Tuhan. Saya ulangi, pengalaman hidup dengan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali anak-anak Tuhan yang imannya lemah dan kemelekatannya kepada Tuhan juga kurang sekali. Justru terjadi karena kesalahan dari orang tuanya. Akibat dari anak-anak tersebut tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya, kalaupun ada, sangat minim sekali. Saya tidak tahu bagaimana keadaan di tempat saudara, di keluarga saudara. Apakah anak-anak sudah mendapatkan pengalaman hidup dengan Tuhan yang cukup? Ini penting sekali saudaraku. Banyak sekali di antara mereka yang hanya beribadah saja, hanya ke gereja saja, tetapi tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya, ke gereja tiap minggu, dengarkan khotbah, tapi pengalaman hidupnya sangat kurang. Akibatnya imannya lemah, kemelekatan mereka dengan Tuhan juga lemah. Nah, ada beberapa penyebab saudaraku, saya catat, yang membuat anak-anak tidak memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Yang pertama adalah karena orang tuanya sendiri bersikap terlalu protektif. Saya ulangi, orang tua bersikap terlalu protektif. Ya, orang tuanya tidak mau kalau anak-anaknya itu mengalami yang namanya kesukaran, persoalan, masalah, tantangan. Mereka juga tidak pernah melibatkan anak-anaknya dalam pergumulan, ya, dalam masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Namanya keluarga kan pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan, pasti ada masalah kan. Nah, mereka tidak mau melibatkan anak-anaknya di dalam menyelesaikan pergumulan masalah-masalah tersebut. Nah, akibatnya apa saudaraku? Anak-anak tersebut bertumbuh
tanpa pernah mengetahui masalah-masalah kehidupan yang terjadi. Mereka tidak pernah mengerti artinya perjuangan dalam kehidupan. Bahkan mereka dinina-bobokan dengan berbagai fasilitas-fasilitas, bantuan dan lain sebagainya. Akhirnya saudaraku, lahirlah generasi penerus yang lemah, yang rapuh, dan yang mudah sekali hancur ketika mereka berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan tantangan dan masalah. Coba mari perhatikan gambar yang ada ini di layar saudara. Ya, kira-kira seperti itu ya, terlalu protektif orang tuanya. Sampai air hujan saja tidak boleh mengenai anak-anaknya, saudaraku. Nah, di sini kan sangat membahayakan, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, yang sangat dirugikan itu adalah anak-anak mereka sendiri. Ya, ini sangat gawat, saudaraku. Akhirnya nanti anak-anak tersebut tidak punya pengalaman sama sekali dari orang tuanya. Dan ketika mereka berjumpa dengan kawan-kawannya, akhirnya mereka belajar dari kawan-kawannya tentang pengalaman hidup. Padahal kawan-kawannya sama juga dengan mereka, tidak punya pengalaman hidup yang benar dengan Tuhan. Akibatnya terjadilah secara massal generasi penerus yang rapuh, yang lemah, yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ini kan sama, saudaraku, dengan orang buta menuntun orang buta. Akhirnya ya tidak sampai kemana-mana, bahkan yang ada mereka bisa mengalami kehancuran. Dan kita sebagai orang tua harusnya menyadari, ya, di sini para orang tua harus menyadari bahwa masa kita ini kan terbatas. Artinya begini, satu ketika orang tua akan tidak ada lagi, kan? Ya, karena usia, karena umur kan terbatas. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak tersebut kalau mereka tidak punya pengalaman dengan Tuhan? Kitalah orang yang paling berdosa, kita adalah orang yang paling bersalah kalau sampai itu terjadi kepada anak-anak kita. Karena di masa kehidupan kita tidak memberikan kepada mereka pengalaman yang cukup, pengalaman hidup dengan Tuhan. Nah, marilah kita belajar bersama-sama supaya jangan sampai kita menjadi orang tua yang akhirnya memiliki hutang kepada anak-anaknya, yaitu tidak membagikan pengalaman hidup dengan Tuhan kepada mereka. Itu yang pertama, saudaraku. Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang imannya lemah, kemelekatannya dengan Tuhan juga lemah, karena mereka tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Akibatnya mereka akan menjadi generasi penerus yang sangat rapuh. Nah, yang kedua, saudaraku, orang tua selalu menjadi Tuhan bagi anak-anaknya. Saya ulangi, orang tua selalu menjadi Tuhan bagi anak-anaknya. Artinya begini, orang tua selalu tampil untuk menyelesaikan apapun yang dialami oleh anak-anak, tanpa mengajari arti daripada kesulitan, arti daripada sebuah perjuangan. Ya, tentu saja ini akan melahirkan anak-anak generasi yang terbiasa mengandalkan orang tuanya daripada mengandalkan Tuhan. Kan sungguh disayangkan, saudaraku, karena orang tuanya mengambil peranan Tuhan. Padahal sudah jelas dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuh, orang tua manusia bukan? Manusia kan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat, akibat mereka tidak mengandalkan Tuhan, hatinya pun mulai menjauh daripada Tuhan. Itu akan terjadi pada anak-anak kita kalau mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan. Akibat orang tuanya mengambil peranan Tuhan. Orang tuanya selalu berlaku sebagai Tuhan bagi anak-anaknya. Ayat yang ke-6, mari kita baca. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara,
Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Lihat saudara, sungguh mengerikan bukan apa yang akan terjadi pada generasi penerus kalau mereka kemudian tidak mengandalkan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan orang tuanya. Bukan salah mereka, karena orang tuanya selalu berlaku sebagai Tuhan, menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, tentu saja saya tidak berkata bahwa orang tua harus lepas tangan, ya, tidak peduli, tidak lagi mengurus anak-anaknya. Ya, tidak begitu juga saudaraku. Tetapi mari kita mengajarkan kepada mereka, bahkan kita dorong mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, dorong mereka, ajarkan mereka dalam hidup ini, meskipun ada orang tua, ada saudara di rumah saudara sebagai orang tua, tapi ajarkan mereka untuk mengandalkan hanya Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan, lalu menghadapi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kekasih-kekasih Kristus, sekarang bagaimana kita bisa mewariskan, ya, pengalaman hidup kita dengan Tuhan kepada anak-anak kita? Kan itu poinnya. Karena itu adalah warisan prioritas, kan? Mewariskan pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Yang pertama, caranya adalah ajaklah mereka berdoa dan bergumul bersama. Nah, di sini sangat penting sekali yang namanya mesbah keluarga. Ya, keluarga yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mau tanya dulu nih kepada seluruh yang mendengarkan khotbah ini, seberapa sering saudara melakukan itu di tengah-tengah keluarga saudara? Seberapa sering saudara berdoa bersama-sama dengan anak-anak saudara? Seberapa sering saudara memuji menyembah Tuhan, ya, merenungkan firman bersama dengan anak-anak saudara, bersama dengan keluarga? Ada yang belum pernah sama sekali? Wah, sungguh disayangkan kalau ada yang belum pernah sama sekali. Mulai dilakukan saudaraku, sebab ini adalah bagian untuk kita mewariskan pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya, pergumulan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga, yang dihadapi oleh orang tua, kita dapat menceritakannya sesuai dengan porsi, tentu saja, ya. Tentu kita bisa melihat apakah anak-anak kita ini mampu menyerapnya, karena kan usia anak-anak kita juga berbeda-beda, kan. Kalau mereka yang mungkin masih kanak-kanak dengan remaja dan yang sudah menuju dewasa, tentu saja porsi untuk menangkap masalah yang kita ceritakan, beban yang kita ceritakan berbeda-beda. Tentu di sini orang tua yang tahu porsinya masing-masing. Tapi itu harus disampaikan lalu kemudian didoakan bersama-sama. Ya, saya seringkali sharing dengan anak-anak, dan kalau saya punya beban, punya masalah, saya minta supaya mereka juga mendoakan kami sebagai orang tuanya. Ya, kami sharing, kami bercerita satu sama lain, kemudian berdoa bersama-sama. Nah, begitu juga sebaliknya saudaraku, ketika anak-anak ini punya masalah, misalnya mereka sedang menghadapi ulangan di sekolahnya, mereka sedang menghadapi ujian akhir atau tes untuk masuk sekolah dan lain-lain. Mungkin mereka akan mengaku dengan terus terang bahwa mereka mengalami tekanan, mereka mungkin agak stres, begitu ya. Nah, disitulah kita bisa menguatkan mereka, bukan? Kita bisa berdoa, kita bisa berkata, sudahlah nak, tidak usah stres, tidak usah khawatir. Kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi pasti Tuhan akan sediakan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta, karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Kita bisa sebagai orang tua mengajarkan. Kita bisa bahkan memberikan kesaksian bahwa kita juga pernah mengalami hal yang sama. Bukankah kita semua sebagai orang tua sudah punya track record perjalanan hidup yang juga
pernah ditolong oleh Tuhan. Kita bisa bagikan saudaraku, ya, dan saya percaya kalau ini dilakukan di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada, di setiap rumah tangga, hasilnya akan luar biasa. Anak-anak pada akhirnya akan memiliki pengalaman hidup secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, di Alkitab saudaraku, saya percaya bahwa bapak orang beriman, bapak orang percaya yaitu Abraham, itu juga mengajarkan pengalamannya dengan Tuhan kepada Ishak anaknya. Ya, banyak bukti yang menunjukkan akan hal itu. Ya, tapi ada salah satu yang ingin saya bahas pada hari ini adalah yang dituliskan dalam Kejadian pasal 26. Bagaimana suatu ketika, ya, setelah Abraham tidak ada, setelah Abraham dipanggil Tuhan, Ishak anaknya ini mengalami masa sukar, yaitu kekeringan, kelaparan. Nah, saudaraku, kita baca sama-sama Kejadian pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat yang ke-6 baca sama-sama. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, luar biasa kisah ini, bukan? Menceritakan tentang Ishak yang memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Oleh karena dia diwariskan prioritas oleh Abraham. Di ayat yang pertama kan disebut bahwa kelaparan sedang terjadi ini bukan yang pertama kali. Tapi sejak zaman Abraham juga sudah pernah mengalami masa kelaparan, ya. Tentu kalau masa kelaparan itu terjadi atau musim kekeringan itu terjadi, di sini keluarga Abraham juga bergumul kan? Keluarga Abraham juga mengalami, ya, tantangan itu. Nah, di sini terlihat jelas bahwa Abraham memberikan warisan prioritas kepada Ishak, yaitu pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya, sehingga Ishak sudah belajar untuk mengenal Tuhan. Ishak sudah belajar untuk memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya, kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, kita akan lihat, ya, bahwa bagaimana Ishak juga akhirnya taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk tetap tinggal di tanah yang kering ini, dia tetap tinggal di sana. Amin. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan umat manusia, ya, benar, kehidupan manusia secara umum yang namanya tantangan, bencana, masalah itu cuma berulang-ulang itu saja. Hanya skalanya saja yang berbeda-beda, bukan? Iyalah, dari dulu sudah ada yang namanya bencana banjir, bencana gempa bumi, sudah ada yang namanya musim kelaparan, kekeringan dan lain sebagainya, wabah, sakit, penyakit. Kan berulang lagi. Kalau saudara lihat setelah sekian tahun akan berulang lagi. Ya, kayak fashion, saudara. Ya, fashion pakaian pun kan begitu, saudara, ya. Yang dulu ya sempat ngetren lalu hilang, nanti sekian tahun kemudian trennya naik lagi, ya, menjadi booming lagi. Kan begitu, saudara. Nanti hilang lagi, nanti akan muncul lagi. Ya, seperti itulah, saudaraku. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, agar dengan demikian mereka terbiasa
Ketika mereka menghadapi masa-masa sukar dalam hidupnya, mereka sudah terbiasa karena mereka tahu dulu orang tuanya juga pernah mengalami, dan orang tuanya berhasil melewati bersama dengan Tuhan. Orang tuanya sukses bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, penting sekali saudaraku mengajari anak-anak kita untuk memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan untuk melewati tantangan-tantangan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 26 ini, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, jelas ini menunjukkan iman dan pengalaman hidupnya Ishak ya dengan Tuhan yang dia warisi tentu saja dari Abraham. Dia praktekkan, dia mulai menabur di tanah yang kering di masa sukar itu. Coba kita baca ayat 12 dan 13 ya. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di mana dia menabur? Di tanah yang kering itu kan. Nah, lihat saudaraku, tapi hasilnya dia menuai 100 kali lipat. Karena apa? Karena dia diberkati Tuhan. Dari mana Ishak belajar ini? Bahwa ketika dia menabur di tanah yang terlihat kering kerontang itu, dan dia akan menuai 100 kali lipat. Ya tentu dia belajar dari bapaknya sendiri kan, Abraham. Karena bapaknya sendiri pernah mengalami akan hal itu, dan bapaknya membawa Ishak untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan. Sehingga Ishak sejak kecil sudah melihat pertolongan Tuhan, pertolongan mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga Bapak Abraham ini. Nah, kita lihat di sini ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang kalau sudah diberkati oleh Tuhan, nggak peduli zamannya kering, zamannya kelaparan, tanahnya kering, tanahnya nggak ada apa-apa. Kalau sudah diberkati Tuhan, hasilnya luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, saya percaya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini boleh menjadi teladan, contoh buat kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan, para orang tua, bagaimana kita harus mewariskan warisan prioritas kepada anak-anak kita. Ini kan satu bukti saudaraku, bahwa Abraham pun tidak lalai. Tidak lalai, dia mewariskan pengalamannya dengan Tuhan kepada Ishak. Nah, coba kita baca lagi ya, di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Menarik sekali. Dikatakan, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Artinya apa? Ishak tahu persis di mana sumur-sumur yang digali oleh Abraham ayahnya yang sempat ditutup. Sampai namanya saja dia ingat, dia hafal. Karena sumur-sumur tadi kemudian diberikan lagi nama menurut nama yang diberikan oleh Abraham. Luar biasa kan? Ya. Kemudian ayat yang ke-19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Kasih Tuhan, di Timur Tengah yang namanya sumur itu sangat penting. Sumur itu memiliki arti kehidupan. Ya, jadi ketika ada sumur yang berbual-bual airnya, maka di situ ada kehidupan yang sangat mewah, kehidupan yang berlimpah-limpah dengan berkat. Kalau kita lihat dari kisah yang kita baca ini, jelas seorang yang bernama Ishak ini mewarisi pengalaman hidup dari Abraham. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Nah, ini penting, mari kita perhatikan. Setelah semuanya ini, ternyata Ishak itu pergi ke daerah yang namanya Beersheba. Nah, apa yang terjadi di Beersheba dan kenapa Beersheba ini begitu penting? Coba kita baca ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan di sana begini, dari situ ia pergi ke Beersheba.
Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia kemudian pergi ke Beersheba. Dan di situ Tuhan menampakkan diri dan Tuhan meneguhkan lagi perjanjian yang telah Tuhan buat dengan Abraham bapaknya. Nah, apa yang menarik dari Beersheba ini, saudaraku? Benar, kalau saudara melihat di Kejadian pasal 21 ayat yang ke-31, ternyata Abraham pernah ada di Beersheba dan Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek dari Gerar. Di sana, saudaraku, bahkan di ayat yang ke-33 dikatakan, ayo kita baca sama-sama ya. Kejadian 26 ayat 33 dikatakan begini, "Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal." Hal yang menarik adalah sekian tahun kemudian Abimelek dari Gerar datang juga ke Beersheba dan membuat perjanjian, tapi bukan lagi dengan Abraham, tapi dengan anaknya Abraham, namanya Ishak. Saya percaya, saudaraku, Ishak pasti tahu persis peristiwa pertemuan antara ayahnya dengan Abimelek dari Gerar. Ya, itulah sebabnya Ishak kemudian pergi juga ke Beersheba untuk mengikat perjanjian lagi dengan Abimelek. Dan yang menarik, di Beersheba Ishak juga kemudian beribadah kepada Tuhan. Amin. Dikatakan tadi di sana dia kemudian memanggil akan nama Tuhan. Kan luar biasa, bapaknya memanggil nama Tuhan di sana juga. Luar biasa. Memang, saudaraku, orang tua dengan anak kalau punya pengalaman dengan Tuhan yang sama, itu akan dahsyat. Anak akan mengulang, anak akan meniru, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Amin, haleluya. Nah, karena itu penting sekali bagi para orang tua di sini, saudara yang sudah begitu luar biasa secara rohani, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, jangan berhenti sampai saudara lalu membiarkan anak-anak saudara tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena mereka akan jadi generasi yang rapuh, saudaraku. Saya kalau dengar ya ada anak-anak daripada pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang kemudian terlibat dalam kehidupan yang tidak benar, yang tidak baik, sungguh saya menyayangkan ya. Karena apa? Dapat dipastikan anak-anak ini tidak mendapatkan pengalaman hidup dengan Tuhan dari orang tuanya. Karena orang tuanya terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mungkin terlalu sibuk dengan pelayanannya, dan lupa untuk melibatkan anak-anaknya. Lupa untuk mewariskan warisan prioritas kepada anak-anaknya, yaitu pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Amin. Ini kan luar biasa, saudaraku. Ya, itu yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan warisan prioritas. Yang kedua yaitu pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya, yang pertama tadi adalah ajaklah mereka untuk berdoa dan bergumul bersama. Ingat, ini kan dalam sebuah keluarga, mezbah keluarga, penting sekali. Yang kedua, hubungkanlah mereka selalu dengan Tuhan. Saya ulangi, hubungkan mereka selalu dengan Tuhan. Meskipun saudaraku orang tua yang membelikan, yang menyediakan segala kebutuhan, fasilitas dan lain sebagainya, tapi pastikanlah bahwa anak-anak kita sadar bahwa semua itu didapat orang tua dari Tuhan. Amin. Ya, segala berkat yang diperoleh orang tua berasal dari Tuhan.
Itu anak-anak harus menyadari, anak-anak harus diajar bahwa mereka pun harus tahu bagaimana caranya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mari saudaraku, ajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin ya untuk pada Tuhan, lalu bersyukur dan berterima kasih juga kepada Tuhan, bukan cuma ke orang tuanya. Ya, udah bagus kalau kita mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih, thank you Daddy, thank you Mami, ya. Terima kasih Papi, terima kasih Mami, terima kasih Ayah, terima kasih Ibu. Sudah baik, ya. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Suruh mereka juga, ajarkan mereka juga berterima kasih kepada Tuhan. Toh saudara dapatnya itu juga dari Tuhan kan? Kan nggak ada yang kita dapatkan dari diri kita sendiri. Segala berkat juga kita terima kok dari Bapa Sorgawi, ya. Nah, kalau kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ya, sama seperti kita kan, dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan akibat ya, dijadikan umat yang merdeka oleh karya penebusan Kristus Yesus. Ayat 22, Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Ayat 23, tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ayat 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau kita membaca Ulangan pasal yang ke-6 ayat 20-25 ini sangat jelas saudaraku, bahwa orang tua diminta untuk mewariskan warisan prioritas, mengajarkan segala perintah, ketetapan, hukum-hukum Tuhan, bahkan harus menceritakan apa yang Tuhan sudah buat. Bukankah itu pengalaman hidup dengan Tuhan? Ya, disampaikan kepada anak, cucu, cicit, sehingga semua pada akhirnya memiliki pengalaman hidup yang sama dengan Tuhan. Hubungkan bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena Tuhan. Tuhan membebaskan kita dari perbudakan. Itu Tuhan yang melakukan, sehingga kita hari ini menjadi bangsa yang merdeka. Kita menjadi umat Tuhan yang merdeka, yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus. Kita harus menceritakan hal itu saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua adalah, mari hubungkanlah mereka selalu dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa mewariskan warisan prioritas yang kedua, yaitu pengalaman hidup dengan Tuhan. Yang ketiga adalah didiklah mereka sesuai firman. Saya ulangi, didiklah mereka sesuai firman. Mari kita baca dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, didiklah orang muda. Maksudnya tentu the next generation, ya, generasi penerus, anak-anak kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya akan membacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan, ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar, maka setelah dewasa ia akan tetap berada di jalan itu. Ya, seorang anak tanggung
jawabnya ada pada orang tuanya untuk mengajarkan apa? Jalan yang benar. Ya, kata jalan atau derek itu berbicara tentang kelakuan, ya, tindakan, sikap, kebiasaan. Jadi kalau jalan yang benar ini berkaitan dengan yang namanya kelakuan benar, sikap yang benar, tindakan yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang benar. Nah, bagaimana saudaraku caranya kita bisa mengajarkan jalan yang benar? Ya, baik itu kebiasaan benar, sikap benar, tindakan benar, kebiasaan benar. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan kepada next generation, kepada anak-anak kita? Cara yang paling efektif adalah dengan memberikan teladan, dengan menjadi contoh bagi anak-anak kita, dengan menjadi teladan bagi mereka. Cara yang paling efektif, saudaraku, karena anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tentu saudara masih ingat ya, waktu anak-anak kita masih kecil, ya, apa yang gerakan-gerakan apa yang dilakukan orang tuanya, seringkali mereka meniru, ya. Dan ketika kita melihatnya, kita tertawa karena lucu sekali mereka mencoba meniru gerakan ataupun mimik daripada wajah kita ketika berbicara. Ya, anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu jangan jauh-jauh dari anak-anak saudara, ya. Jangan sampai saudara kaget kalau yang lebih dekat dengan anak-anak saudara katakan asisten rumah tangga saudara. Ya, nanti anak saudara akan meniru apa yang dilakukan oleh asisten rumah tangga saudara, ya, kebiasaannya, ya, sikapnya, kelakuannya, tindakannya. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gunakan golden time, waktu-waktu emas di mana anak-anak sedang bertumbuh dan membutuhkan figur, membutuhkan contoh. Jadilah contoh yang benar, jadilah teladan yang benar, baik di dalam perkataan, ya, artinya begini, kita memperkatakan hal yang benar, yang sopan, yang lemah lembut, yang baik, maka lihat anak-anak akan meneladani itu. Tapi kalau yang mereka lihat, yang mereka dengar sebaliknya, bagaimana orang tuanya berkomunikasi dengan kasar misalnya, saling membentak satu sama lain, jangan kaget kalau anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Ketika orang tuanya memperlakukan orang lain semena-mena, memandang rendah orang lain misalnya, ya jangan kaget kalau anaknya akan meniru itu dan melakukan hal yang sama lagi. Mari jadi teladan yang benar, ya. Dan kalau kita ngajar, kita harus melakukan. Contohnya begini, kalau kita mengajari anak-anak kita untuk membaca Alkitab, ya saudara juga harus jadi teladan di situ. Saudara juga harus baca Alkitab. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita mengajari anak-anak kita untuk rajin berdoa, rajin memuji, menyembah Tuhan, ya kita sebagai orang tuanya juga harus melakukan hal yang sama. Amin. Ya, jangan kita mengajari anak-anak kita misalnya, awas jangan merokok, ya, karena merokok tidak baik. Tapi anak melihat papa mamanya, papi maminya, oh perokok berat, ya bagaimana saudaraku? Nah, kekasih-kekasih Kristus, mari kita juga harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi teladan yang baik, yang benar buat anak-anak kita. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat dikatakan begini saudaraku, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi, baca dengan keras sama-sama, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi di sini para orang tua, khususnya bapak-bapak, ya, para imam di dalam keluarga punya tanggung jawab. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Ya, mari saudaraku, selagi kita masih ada waktu, tidak ada kata terlambat. Ya, mungkin saudara berkata, Pak, gimana ini? Anak-anak saya sudah terlanjur remaja, sudah terlanjur besar, bagaimana? Tidak ada kata terlambat. Selama Tuhan masih menganugerahkan napas hidup bagi kita, artinya ada kesempatan buat kita. Mulai bertindak, wariskan warisan prioritas kepada anak, cucu, bahkan cicit kita. Amin.
Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan masih berikan ini. Mari wariskan iman dan ibadah. Mari wariskan juga pengalaman hidup dengan Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita sudah belajar ya saudara, bagaimana kita bisa mewariskan warisan prioritas yang kedua, yaitu pengalaman hidup dengan Tuhan. Yang pertama adalah ajaklah anak-anak kita untuk berdoa dan bergumul bersama. Ya, dalam satu keluarga bersama-sama bergandengan tangan, ya bergumul bersama dan menikmati berkat Tuhan juga bersama-sama. Yang kedua, hubungkanlah mereka selalu dengan Tuhan. Ya, ajar mereka sejak masih kanak-kanak untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena segala apa yang mereka terima dari kita, dari orang tua, sesungguhnya asalnya dari Bapa di sorga, asalnya dari Tuhan, bukan dari kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, didiklah mereka sesuai firman. Caranya bagaimana? Jadi teladan, jadi contoh yang benar buat the next generation. Berapa banyak di antara saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangan yang diberkati. Angkat tangan sama-sama. Puji Tuhan, berikan kemuliaan meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dan mari saudaraku, jangan hanya kita menjadi pendengar yang baik, ayo kita mulai mempraktekannya. Ya, wariskanlah warisan prioritas kepada anak-anak kita. Mari bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama 2 minggu ini kami terus belajar bagaimana kami sebagai orang tua harus memberikan warisan prioritas kepada anak-anak kami. Warisan iman dan ibadah, warisan pengalaman dengan Tuhan kepada anak-anak kami, agar pada akhirnya generasi penerus, anak cucu cicit kami menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menggenapi seluruh kehendak Tuhan, menggenapi seluruh rencana Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Tolong setiap orang tua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan yang mengalami akan firman-Mu ini, beri kekuatan, beri mampu, sehingga di sisa waktu yang ada ini mereka dapat mempraktikkan, mereka dapat melakukan firman Tuhan ini, sehingga di dalam rumah tangga, di dalam keluarga terjadi pemulihan besar-besaran, terjadi revival yang luar biasa di dalam setiap keluarga dan rumah tangga, sehingga pada akhirnya Tuhan, rumah tangga anak-anak-Mu akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Mereka akan menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi sukses, pribadi-pribadi yang menggenapi seluruh rencana Tuhan, menggenapi seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah terus hidup dalam kebenaran firman-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam ibadah online ini juga kami mau membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur, persembahan untuk diakonia, bahkan kami akan mengembalikan Tuhan saat ini perpuluhan miliknya Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukannya, langit di atas kepala kami terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Tuhan, berkatilah persembahan dari anak-anak-Mu ini agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, pemberitaan Injil kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui wadah gereja-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tak lupa kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan dan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Indonesia diselamatkan di dalam nama Yesus. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan, dan buatlah mereka menjadi berhasil, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tak lupa kami berdoa juga buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah di masa-masa pandemi, masa-masa yang berat ini, mereka tetap dapat menjalankan tugas panggilan pelayanannya dengan baik, karena Tuhan yang menopang setiap gereja-gereja-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah online hari ini, di mana kami boleh merasakan, menikmati anugerah-Mu
kebaikan Tuhan, bahkan kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami rindu berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkanlah hati kita kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.